Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Alfia Rohmah, peserta Latsar CPNS dari Angkatan 9 Kelompok 1. Kali ini kita akan meresum materi agenda 3 yaitu tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada agenda 3 ini kita belajar mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Yuk kita gali bersama maknanya biar makin siap jadi ASN yang profesional dan membanggakan NKRI. Dalam materi agenda 3 ini, kita belajar tentang manajemen ASN dan Smart ASN yang bertujuan agar kita dapat menjadi Smart ASN yang berkarakter Pancasila dan bangga melayani bangsa. Yang pertama, kita membahas tentang manajemen ASN. Materi ini mencakup kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN, pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit, serta mekanisme pengelolaan ASN. ASN memiliki kedudukan sebagai profesi yang bertugas menjalankan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. ASN bukan sekedar pegawai, tapi merupakan wajah pemerintah yang hadir di tengah rakyat. ASN berhak memperoleh gaji, tunjangan, jaminan pensiun, perlindungan hukum, dan pengembangan karir. Namun bersama hak itu, ASN juga punya kewajiban penting yaitu bekerja profesional, menjaga netralitas, menjunjung tinggi etika, dan memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Dalam menjalankan tugas, ASN harus menjunjung tinggi kode etik dan nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi berlayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi panduan moral dan sikap ASN di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sosial. Selain itu, manajemen ASN juga mencakup pengelolaan berdasarkan sistem merit, artinya perekrutan dilakukan secara transparan dan adil, pengembangan karir berdasarkan kompetensi dan kinerja, serta promosi jabatan bukan karena siapa yang dekat tapi karena siapa yang layak. Sistem ini menjamin bahwa ASN adalah individu-individu yang berintegritas, kapabel, dan siap berkontribusi nyata bagi bangsa. Dalam manajemen ASN, kita juga belajar mengenai mekanisme pengelolaan ASN yang meliputi perencanaan kebutuhan ASN, rekrutmen secara transparan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, penilaian kinerja secara objektif, promosi dan mutasi berdasarkan prestasi, disiplin, dan penghargaan berdasarkan aturan yang berlaku. Semua proses ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi seperti SIASN, sistem informasi ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, zaman sudah berubah. Pemerintah tidak lagi bekerja secara lambat dan birokratis. Karena itulah muncul konsep Smart Governance, yaitu pemerintahan yang cepat, transparan, partisipatif, dan berbasis digital. Untuk mewujudkannya dibutuhkan Smart ASN. ASN yang melayani dengan hati, basis data, responsif, dan kolaboratif. Tapi semua itu tidak cukup tanpa adanya literasi digital. Nah, literasi digital itu fondasi penting yang terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama yaitu digital skills, yaitu kemampuan teknis seperti pemakaian aplikasi, kelola data, sampai rapat online. Dan yang kedua, digital ethics, yaitu tahu batas etika dan sopan santun di ruang digital. Ketiga, digital safety, yaitu paham cara lindungi data pribadi dan terhindar dari hoax. Dan yang keempat, digital culture, yaitu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi dalam dunia maya. Kalau keempat pilar ini dikuasai, ASN bukan cuma siap kerja aja, tapi siap membangun pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan terpercaya. Karena untuk smart governance, kita butuh smart ASN yang melek digital. Kesimpulannya, agenda 3 mengajarkan bahwa manajemen ASN berdasarkan sistem merit membentuk ASN yang profesional, kompeten, dan siap menjadi smart ASN. Dengan literasi digital dan penguasaan 4 pilarnya, smart ASN berperan penting dalam mewujudkan smart governance yang efisien dan terpercaya. Terima kasih sudah menyimak video resum agenda 3 ini. Sampai jumpa dan tetap semangat jadi smart ASN untuk Indonesia yang lebih baik.